Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan rahmat-Nya, karena pada kesempatan hari ini 9 April tahun 2022 ini Dia kembali memberikan kita kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Karena saya sangat percaya firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kehidupan kita. Dan berbahagia orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Dan saya percaya jika kita senantiasa memberikan diri kita dituntun Tuhan sesuai dengan firman-Nya dan memberikan waktu kita untuk terus mendengarkan firman Tuhan, maka saya sangat yakin sukacita, kebahagiaan, berkat dari Tuhan terjadi dan nyata bagi kehidupan kita dan juga bagi kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan. Dan itulah sebabnya di pagi hari ini saya kembali mengajak Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan, dan Bapak Ibu bisa menyimaknya dengan baik, dan kita akan belajar akan berkat Tuhan dari bagian firman Tuhan ini. Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang kedua dan juga ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih kesetiaannya tetap turun-temurun. Ibu bapak, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, dalam ayat firman Tuhan ini saya melihat tentang apa yang dituliskan dalam ayat yang kedua. Beribadalah kepada Tuhan. Itulah menjadi judul renungan kita di hari ini, yaitu beribadah kepada Allah. Melihat ayat 2 ini, saya memberikan suatu kesimpulan atau mendapatkan suatu perenungan dan inspirasi di dalam hidup saya yang saya mau bagikan juga kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah beribadahlah kepada Tuhan. Itu merupakan perintah Allah bagi umatnya. Artinya umat Tuhan, kita, saya dan saudara, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Artinya beribadah kepada Allah itu bukan alternatif pilihan. Kalau ada waktu, ayo beribadah. Kalau nggak ada waktu, ya nggak usah beribadah. Enggak. Tapi itu adalah kewajiban, keharusan beribadah. Bentuk ibadahnya mungkin ibadah pribadi, ibadah secara bersama-sama, katakan di gedung gereja, atau seperti sekarang beribadah secara online. Tapi itu ibadah adalah merupakan perintah Allah. Jadi bukan pilihan, tapi itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Beribadah kepada Tuhan. Sebagai umat Tuhan harus beribadah kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu dikasih Tuhan, berdasarkan ayat yang kedua ini juga kita bisa melihat, kita bisa mempelajari bahwa beribadah kepada Tuhan harus dilaksanakan dengan sukacita. Iya, memang kewajiban. Tapi kewajiban itu bukan kewajiban dilaksanakan dengan terpaksa. Udahlah, terpaksalah. Daripada dimarahin, daripada dimurkain, daripada dihukum. Bukan, jangan seperti itu. Beribadah itu kepada Tuhan adalah memang perintah Tuhan, tetapi harus dilaksanakan dengan apa? Dengan sukacita. Bukan karena rutinitas, bukan, tapi dengan sukacita. Bahkan dikatakan dalam ayat yang kedua juga, datang di hadapannya dengan sorak-sorai. Sukacita, membawa puji-pujian, membawa pengagungan, membawa hal yang indah di hadapan Tuhan. Itulah yang dilaksanakan atau diperintahkan oleh Tuhan dalam kita melaksanakan ibadah kita kepada Tuhan. Iya kan? Jangan sampai beribadah kepada Tuhan karena terpaksa. Ada orang misalnya berkata, waduh besok minggu ya. Iya, kenapa emangnya? Aduh, ke gereja lagi deh, ke gereja lagi. Rasanya malas, enggan. Atau mungkin karena, waduh pelayanan lagi deh, pelayanan. Saya beritahu, beribadah kepada Tuhan itu merupakan perintah, wajib, kudu, mesti, harus dilakukan.
Tetapi jangan dilakukan dengan terpaksa. Harus dilakukan dengan sukacita, dilaksanakan dengan sorak-sorai, yaitu hati yang bersukacita juga di hadapan Tuhan, membawa puji-pujian bagi Allah, membawa pengagungan, kemuliaan kepada Tuhan. Mengapa demikian? Nah, ini menjadi perenungan, juga menjadi suatu inspirasi yang perlu kita perhatikan. Dalam ayat yang kelima dikatakan, saya akan bacakan lagi bagi Bapak Ibu. Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan membawa puji-pujian? Karena dikatakan sebab Tuhan itu baik. Bapak Ibu bisa katakan sebab Tuhan itu baik? Ternyata sebab Tuhan itu baik. Jadi kita beribadah, perintahkan oleh Tuhan harus beribadah kepada Dia, dilaksanakan dengan sukacita, dilaksanakan dengan sorak-sorai, karena Tuhan itu baik. Saya mau sampaikan secara pelan-pelan sekarang. Kalau Bapak Ibu disuruh, diminta bertemu dengan orang yang terkenal baik, saudara datang dengan terpaksa atau datang dengan senang hati? Iya, pasti dengan senang hati dong. Kita tahu orang itu baik, ya kan, suka memberi, suka menolong, ya kan, atau suka memberikan perhatian, menasihati. Disuruh mau ketemu, kita ketemuan yuk, katanya. Misalnya itu ada teman lah, katakan teman seperti itu. Gimana kira-kira? Oh, senang dong. Iya kan? Kenapa? Karena dia orangnya baik. Orangnya tidak suka menghakimi, tidak suka menjelekan, tapi orangnya baik, pasti suka. Tapi memang berbeda kalau ada orang yang kita tahu orangnya itu adalah orang yang suka menghakimi, ya kan, suka jelek-jelekin, dan suka juga, ya katakanlah kalau ketemu itu bukannya membantu malah mempersulit itu. Dibilang ayo ketemu yuk, ya pasti malas juga ketemu. Nah, ibadah itu adalah bertemu dengan Allah, dan Allah yang bertemu dengan kita, berjumpa dengan kita, Allah yang baik. Harusnya memang gak usah pun diperintahkan, harusnya kita senang beribadah kepada Tuhan, suka untuk beribadah kepada Tuhan, karena dikatakan Allah itu baik. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya beritahu, karena Dia Allah yang baik, maka Dia Allah yang selalu berbuat baik, selalu berbuat baik. Jadi kalau kita beribadah, berjumpa dengan Tuhan, percayalah Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita akan mengalami hal yang baik, mengalami hadiratnya, mengalami jamahannya, mengalami pertolongannya, mengalami berkatnya, mengalami mujizatnya. Jadi beribadah kepada Allah harus laksanakan dengan sukacita. Harusnya kita bersukacita kalau tiba waktunya jam-jam ibadah, waktu-waktu beribadah. Jangan berkata, aduh, jam ibadah lagi. Jangan, saudara. Apalagi meninggalkan ibadah. Makanya firman Tuhan mengatakan jangan pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa orang di antara kita. Jangan. Kenapa dikatakan jangan? Karena sebenarnya kalau kita mengabaikan ibadah kita, berarti kita mengabaikan Allah yang adalah sangat baik dan memberikan yang terbaik bagi kita. Mungkin ada orang berkata, waduh, beribadah gak dapat apa-apa nih. Saya beritahu, salah besar. Kalau ada orang berkata, saya beribadah gak dapat apa-apa. Kalau fokusnya kepada Tuhan, saya percaya kita akan mendapatkan bukan hanya apa-apa, kita akan mendapatkan banyak hal. Karena hati yang fokus kepada Allah, itulah harusnya ibadah yang sesungguhnya. Jadi jangan sampai nanti misalnya ibadah, waduh musiknya kurang bagus ya, waduh pengkhotbahnya kurang lucu ya, aduh khotbahnya terlalu panjang ya. Saudara berarti tidak mengarahkan hati kepada Tuhan. Nikmati saja. Karena saya yakin di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi, ingat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita beribadah, bagaimanapun keadaannya, arahkan hati kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti berbicara kepada Anda yang akan membawa kita mengalami yang baik dengan Tuhan. Jadi beribadah kepada Tuhan harus menjadi bagian yang kita lakukan dengan segenap hati kita. Jangan pernah ditinggalkan, jangan pernah diabaikan. Sesibuk apapun, serepot apapun, atau setidak menyenangkan apapun ibadah itu. Mungkin orang berkata, ibadahnya lewat Zoom, ibadahnya lewat online, enggak apa enaknya, enggak ada. Saya beritahu, walaupun engkau mendengarkan, mengikuti ibadah melalui online, apakah itu melalui YouTube atau melalui Zoom, melalui aplikasi apapun, saya memberitahu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Katakan kepada dirimu, ibadah yang aku lakukan ini adalah beribadah kepada Tuhan, dan aku harus lakukan dengan sukacita. Aku harus membawa puji-pujian kepada Tuhan. Dan kalau seandainya di dalam ibadah online, mari kita memuji Tuhan. Menyanyilah di hadapan Tuhan, di tempat Anda. Jangan kata, mari menyanyi bagi Tuhan, kata pemimpin pujian misalnya
di dalam YouTube atau dalam channel yang Anda saksikan. Saudara katakan, sudahlah nyanyi aja di situ. Saya mau sambil ngopi dulu, sambil makan dulu. Jangan. Justru waktu dikatakan mari kita menyanyi bagi Tuhan. Mari kita mendengar firman Tuhan, duduk dengan baik, dengan tenang. Bahwa Anda melakukan ibadah itu beribadah dengan Tuhan. Jadi kalau menyanyi untuk Tuhan, mendengar firman Tuhan, mendengar Tuhan berbicara, duduk dengan tenang. Jangan sambil jalan-jalan, ya kan? Ada orang ibadahnya itu sambil masak, misalnya begitu. Iya, mungkin ada orang berkata, lebih baik Pak daripada nggak dengar sama sekali. Iya, tapi saya mau katakan beribadah itu adalah memberikan diri, memberikan hati, fokus kepada Tuhan. Dan sekali lagi, karena Anda sedang bertemu dengan pribadi yang baik, dan Anda sedang mendengar pribadi yang baik berbicara, dan berikan hati yang sungguh-sungguh kepada dia. Jangan asal-asalan. Bahkan ada satu candaan, saudara, enak sekarang ibadah ini kalau online. Loh, kenapa enaknya apa? Ya enak dong Pak, karena kalau di rumah tanpa mandi pun ya kita bisa ibadah. Ya, nggak perlu make upan katanya, nggak perlu sisiran, ya kita bisa ibadah aja di rumah. Iya. Mungkin ada yang melakukan itu, tapi saya beritahu, tetaplah lakukan yang terbaik. Kita mau berjumpa dengan pribadi yang baik, karena dikatakan sebagai pribadi yang baik, Allah itu melakukan yang baik. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang kelima, kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Kesetiaannya tetap turun-temurun. Dan yang tidak kalah penting, Bapak Ibu nanti bisa baca di ayat yang ketiga, dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah Allah, kepadanya kita harus beribadah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita. Artinya kita ciptaannya, kita adalah miliknya. Bahkan dikatakan umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Artinya kalau kita dengan sungguh-sungguh hati beribadah kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, Dia adalah Allah pribadi yang baik, yang bertanggung jawab. Saya katakan lagi, Dia adalah Allah yang baik, pribadi yang sangat baik dan bertanggung jawab. Kita umat gembalaannya, kita ada dalam pemeliharaannya. Percayalah, itulah sebabnya beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita dan dengan membawa puji-pujian, pengagungan kepada Dia. Dalam ayat yang keempat dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dan ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Puji nama Tuhan, puji Dia, bersyukur kepadanya. Sekali lagi saya katakan, walaupun bentuk ibadah yang Anda lakukan tidak di gedung, tapi secara online, atau memang di gedung, tapi saya beritahu, di dalam semua ibadah yang terutama adalah hati kita fokus kepada Tuhan, beribadah kepada Allah. Dan saya percaya Dia sebagai gembala yang baik, kita sebagai umatnya, sebagai miliknya, akan senantiasa mengalami kebaikan-kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Doa dan harapan saya hari ini, Sabtu tanggal 9 April ini, Bapak dan Ibu kita semuanya mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kasih setia Tuhan, mengalami penggembalaan dan pemeliharaan Tuhan, karena hati kita senantiasa hati yang beribadah kepada Tuhan, dan terus juga menjaga waktu-waktu ibadah kita kepada Tuhan, ibadah secara pribadi maupun ibadah secara bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah merenungkan firman-Mu, betapa pentingnya kami harus beribadah kepada Tuhan, karena itu adalah perintah Tuhan. Dan ibadah yang kami lakukan adalah ibadah yang harus dengan sukacita, dengan puji-pujian, mazmur dan syukur yang kami bawa kepada Tuhan. Bapa, Tuhan tolong kami untuk memperbaharui mesbah ibadah kami di hadapan-Mu, sehingga ibadah yang kami lakukan menjadi ibadah yang bukan rutinitas dan terpaksa, hanya sekedar formalitas, tetapi ibadah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Ya Allah kami yang baik, supaya kami juga senantiasa mengalami kebaikan-kebaikan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di pagi hari ini. Hamba berdoa menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, bahwa mereka juga untuk memiliki hati yang terus mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Allah, tidak meninggalkan waktu-waktu ibadahnya, tapi senantiasa rindu, haus untuk berjumpa dengan Allah di dalam pertemuan ibadahnya, baik ibadah pribadi maupun ibadah bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, hati yang mau beribadah kepada Tuhan kiranya dilimpahkan di dalam setiap kami yang mendengarkan renungan ini. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa
dan mengucap syukur dan berdoa juga bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan penyakit, mengalami pergumulan ekonomi, keuangan. Tuhan campur tangan, Tuhan juga memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, itulah doa-doa kita dan juga renungan kita pagi hari ini. Tetap menjaga ibadah kita kepada Tuhan, dan jangan lupa semua yang Bapak Ibu alami, berkat-berkat dari Tuhan bisa Bapak Ibu tuliskan di dalam kolom komentar di podcast ini. Dan supaya nanti saudara-saudara kita juga bisa diberkati, kirimkanlah podcast ini kepada sahabat, kenalan kita, supaya mereka juga bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan doa yang membutuhkan dukungan dari kami, kirimkanlah melalui nomor yang ada di podcast ini. Nomor WA itu menjadi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mengirimkan pokok-pokok doa yang Bapak Ibu butuhkan untuk didukung dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera dan selamat pagi. Shalom.